segalanya. Nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia, indahlah namanya, Juru Selamat dunia, indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Si palua dogoarmu, saut malua tondiki, nasarat tenisi bolis, ikon segabanoni, gormi tuhaki, olani do endeki, Yesus ki do pamalum rohaki. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara tetap sukacita, semangat untuk menjalani hidup dan kehidupan kita terlebih hari ini. Kita akan mendengar firman Tuhan hari ini, Selasa 30 Mei 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Selasa 30 Mei 2023, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 21, demikian firman Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup kita mungkin akan terasa sangat sulit. Akan banyak cobaan-cobaan, tantangan-tantangan. Dan mungkin suatu saat anak-anak Tuhan, umat Tuhan akan diperhadapkan kepada satu pilihan, atau satu pertanyaan, atau satu pencobaan yang mencoba menguji iman kita masing-masing, kesetiaan kita masing-masing. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita dalam ketakutan sehingga kita harus murtad? Apakah kita harus mau ditundukkan oleh kuasa-kuasa kelaliman? Apakah kita harus tunduk atas penderitaan-penderitaan dunia? Apakah kita harus mengalah atas segala situasi dan kondisi? Atau apakah kita harus ikut arus dunia ini sehingga iman kita tidak akan menghasilkan apa-apa di tengah-tengah dunia ini? Maka firman Tuhan sebagaimana khotbah Petrus pada saat hari Pentakosta, ketika Roh Kudus turun memenuhi hidup dan kehidupan orang percaya dan memberikan sesuatu kekuatan yang luar biasa, semangat yang luar biasa, ada yang berkhotbah, ada yang bersaksi dan membesarkan nama Tuhan. Maka Paulus berkhotbah dan mengajarkan kepada orang banyak bahwa menghadapi tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa umat Tuhan ini, para murid-murid Yesus ini, orang-orang percaya ini sedang dilanda mabuk. Dan Petrus menjawab, mereka bukan mabuk. Mereka adalah hamba Tuhan, mereka adalah anak-anak Tuhan yang siap mewartakan kabar baik. Mereka adalah orang-orang yang telah menerima kuasa Roh Kudus yang berkhotbah hari ini mewartakan kabar baik. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam kitab Yoel, ketika hari pencurahan Roh Kudus, ketika Roh Tuhan memenuhi hidup dan kehidupan mereka, di sanalah mereka akan mengalami sesuatu hal yang baru, sesuatu mujizat yang baru, pembaharuan akan dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Akan terjadi pada hamba-hamba Tuhan, baik laki-laki dan perempuan, akan mendapat pencurahan Roh Kudus. Dan di sanalah mereka berseru kepada Tuhan dan mengalami keselamatan oleh karena iman percaya mereka dan oleh karena kasih setia Tuhan.
Dan minggu kemarin, Bapak Ibu Saudara, kita sudah merayakan hari turunnya Roh Kudus. Itu menandakan bahwa janji Yesus Kristus telah digenapi. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan, "Aku akan mencurahkan rohku, mengutus roh penghibur untuk menguatkan orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini." Dan Roh Kudus itu sudah hadir di tengah-tengah kita yang menandakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah terbatas, bahwa kasih Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup dan kehidupan kita, bahwa kasih Tuhan selalu mengiringi setiap langkah hidup kita. Dan pada saat ini pencurahan Roh Kudus memampukan setiap orang-orang percaya untuk lebih semangat lagi, memiliki karunia-karunia yang berbeda dan untuk melayani Tuhan. Apa yang menjadi karuniamu? Persembahkanlah untuk memuliakan Tuhan. Karunia mengajar, berkhotbah, bernyanyi. Mari melayani Tuhan. Persembahkan semua untuk melayani Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Yesus Kristus telah ajarkan. Roh Kudus akan menguatkan, mengajar kita dalam mentuntaskan semua yang sudah difirmankan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, maka dia akan mengalami keselamatan. Serukanlah nama Tuhan, sebab namanya kudus, agung, dan dahsyat. Dan rasakanlah bahwa mujizat Tuhan akan nyata dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing. Semoga firman Tuhan hari ini membawa sukacita bagi kita, semangat yang baru, dan pemulihan bagi kita oleh karena kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga pada hari ini atas kebenaran firman-Mu yang menyerukan kami. Siapapun orang yang berseru kepada nama Tuhan, maka dia akan mengalami keselamatan. Terima kasih atas pencurahan Roh Kudus bagi kami, sehingga kami mengalami kasih Tuhan. Kami menyadari, merasakan bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari hidup dan kehidupan kami. Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus mengajar kami untuk memahami karya Allah dalam hidup dan kehidupan kami. Roh Kudus juga memberikan karunia bagi kami, sehingga kami memiliki karunia-karunia, dan semua karunia yang kami miliki harus kami persembahkan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap orang percaya, terlebih mereka yang boleh mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Jadilah mereka kuat dan semangat oleh karena kebenaran firman Tuhan, oleh karena semangat yang dari Roh Kudus menggerakkan hati percaya mereka, sehingga melayani untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, biarlah mereka mengalami kesembuhan yang dari-Mu. Saudara-saudara kami yang bimbang, ragu, takut, dan diintimidasi oleh berbagai pencobaan, hendaklah mereka mengalami kasih Tuhan dan menerima pencurahan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Semangat selalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, layanilah Tuhan. Gormi Tuhaki Olani do endeki Gormi Jesus ki do pama